Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya saat Ismihan memerintahkan tentaranya untuk menggantung mati Bala dan Syekh Edebali. Dengan sigap Osman melemparkan pisau ke arah tentara tersebut. Bukan hanya itu, Aktemur yang menyamar sebagai tentara Seljuk ikut menyerang bersama Alpennya. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Bala dan Syekh Edebali dari tiang gantungan. Dengan penuh amarah, Osman berkata, Ismihan, kau telah menjadi salah satu dari yang jahat. Kau akan membayarnya pada akhirnya. Tapi mereka yang akan membayar harga terbesar adalah mereka yang berdiri di belakangmu dan tetap diam terhadap semua penindasan ini. Mereka juga akan membayar harga terbesar. Lalu Ismihan mengatakan, Osman, ketika anak panah ditembakkan, kamulah yang akan ditembakkan. Anakku, Sultan Aladin akan datang. Aku akan mengambil semua kepalamu dan membawanya ke setiap suku. Tidak ada yang akan mencoba melakukan pengkhianatan ataupun pemberontakan. Lalu Osman mengatakan, tidak peduli siapa yang datang, jika salah satu dari kami akan mati hari ini, maka kami semua siap untuk mati. Itu keputusanmu, Faidah Sultan. Lalu Ismihan mengatakan, tidak ada dari kalian yang akan keluar dari kastil ini hidup-hidup, karena aku lebih kuat. Olof. Kemudian Olof dan pasukannya keluar dari dalam benteng dan mengepung mereka. Melihat ini Osman bertanya, jadi kau masih di sini? Dan Olof menjawab, ya Osman, aku di sini untuk membunuhmu. Lalu Osman mengatakan, baiklah kalau begitu, siapapun yang menembak lebih dulu, yang panahnya mencapai sasaran terlebih dahulu, hati kami siap. Bagaimana denganmu, Ismihan? Katakan padaku, jika kamu tidak membiarkanku keluar dari sini dengan orang yang aku cintai, maka kita akan lihat. Kita akan lihat siapa yang siap bersyahadat dan siapa yang takut mati. Sekarang, aku akan membawa Syahim dan Balaku lalu pergi. Namun Ismihan mengatakan, kau bisa melakukan itu, Osman, asalkan kau meninggalkan Mesut di sini. Aku bisa melupakan rasa tidak hormatmu. Dan Osman mengatakan, kami berani, tapi bagaimana denganmu? Beritahu kami. Lihat kami. Apakah kau melihat Syahimku ragu? Lihat hatunku. Apakah kau melihat dia mundur dari syahadat? Lihat aku. Lihat alpenku. Lihatlah orang-orang yang tidak takut mati. Lihat kami. Jadi, kamu akan ingat dengan kematian. Ingat kematian. Kau bekerja sama untuk kepentinganmu. Semua itu adalah properti dan keinginan untuk hidup. Kemudian Ismihan mengatakan, tentara, jangan arahkan panah kalian ke Alpen, tapi arahkan ke Osman Bey dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang tercepat akan mati duluan. Jangan salah mengira aku sebagai saingan lamamu, Osman. Kau belum pernah melihat orang sepertiku sebelumnya. Tidak lama Sultan Aladin datang dengan para tentaranya. Bukan hanya itu, Kantakuzenos juga datang bersama tentara Bizantin. Kemudian Ismihan berkata, apa yang akan kamu lakukan sekarang, Osman Bey? Sahabat, kita beralih sejenak ke Sogod. Perawatan terus diupayakan untuk menyelamatkan para penduduk. Namun sayangnya, beberapa dari mereka tidak kuasa menahan penyakit tersebut hingga harus berpulang ke rahmatullah. Menyaksikan ini Malhun berkata, ada begitu banyak kematian, Kumar Abdal. Apakah obatnya tidak bekerja? Dan Kumar Abdal menjawab, obat yang aku siapkan tidak menyembuhkan mereka yang lemah, Malhun Hatun. Dan itu tidak bekerja pada yang kuat. Itu hanya memperlambat racun. Jika aku tidak dapat menemukan sumber racunnya, aku tidak dapat menemukan penawarnya. Mendengar ini Malhun mengatakan, si ular Ismihan, dia membawa racun dari tempat yang tidak kita ketahui. Tapi kita mengetahuinya dengan jelas. Martah, tidak mungkin siapapun kecuali dia. Namun Aisyah mengatakan, dia tidak meninggalkan sisi Ismihan sejak dia datang ke sini. Selain itu, dia juga tidak terlihat di bazar.
Lalu Malhun mengatakan, dia melakukan pekerjaannya secara diam-diam, tapi kita akan mengungkapkannya. Kamu dan Ulgen akan mengikuti Martha. Semua orang yang dia tuju akan digeledah. Sumber racun ini akan ditemukan. Esma, kamu bertanya-tanyalah di bazar. Lihat apakah ada yang melihat Martha baru-baru ini, dan dari siapa dia membeli barang. Lihat itu. Orhan, Aladin, bawa tandu dari luar. Dan mereka pun pergi untuk menjalankan perintah. Kemudian Malhun mengatakan, si ular Ismihan telah menyatakan perang terhadap kita dengan rakyat kita. Kita akan mencoba segalanya untuk menyembuhkan semua orang. Penawar itu akan ditemukan. Dan Kumar Abdal mengatakan, insya Allah, Malhun Hatun. Sahabat kita kembali lagi ke Marmaracik. Suasana masih sangat mencekam. Kemudian Sultan Aladin memerintahkan para tentara untuk menurunkan senjata mereka, terkecuali para Alpen. Lalu Osman berkata, aturannya hanya milikku di sini. Alpen, turunkan senjata kalian. Kemudian Sultan Aladin memerintahkan tentaranya untuk menangkap para Alpen. Lalu berkata, ketika kamu di sana, hasilnya tidak pernah berubah, Osman Bey. Busur selalu ditarik dan senjata siap. Tidakkah kurangnya sopan santunmu ada batasnya? Seketika Osman mengatakan, ketika Syahim dan Hatunku disandra, batasan tidak berlaku bagiku. Lalu Sultan Aladin mengatakan, jika kami tidak mendengar apa yang telah kau lakukan dan tidak melihatnya dengan mata kami akan sedih untukmu, Osman Bey. Kemudian mereka membawa Aktemur dan Alpennya ke ruang penjara. Lalu Ismihan berkata, selamat datang, Sultanku. Situasi di sini adalah seperti ini. Dan Sultan Aladin menjawab, Ibu, aku melihat situasinya. Tetapi situasi Syekh Edebali tidak untuk ini, Ibu. Tetapi Osman Bey dan Hatunnya di sisi lain, dan jelas adalah pemberontak. Kemudian Kantakuzenos mengatakan, Sultan Aladin, seperti yang kau katakan, kejahatan mereka jelas, tidak hanya terhadap Konya, tetapi mereka juga melakukan kejahatan terhadap Bizantium. Mereka akan diadili di pengadilanku terlebih dahulu. Lalu Sultan Aladin bertanya, apakah seorang bupati setara dengan seorang sultan yang kau minta sesuatu dariku, Kantakuzenos? Osman Bey akan diadili di pengadilanku. Kantakuzenos, jika kau ingin tetap bernafas, kau lebih baik pergi sekarang. Lalu Kantakuzenos mengatakan, baiklah, tapi hanya untuk saat ini. Kemudian Sultan Aladin mengusir Kantakuzenos dan Olof pergi dari benteng. Lalu mengatakan lagi, pengadilan Osman Bey dan Hatunnya akan diadakan. Meski kejahatannya sudah terbukti, sidang tetap akan digelar. Bawa mereka ke penjara bawah tanah. Dan saat para tentara hendak membawanya, seketika Osman mengatakan, singkirkan tangan kalian. Aku tahu di mana ruang bawah tanah kastil ini. Marmaracik adalah milikku, bersama dengan semua tanah lain di perbatasanmu. Namun Sultan Aladin mengatakan, properti yang kau bicarakan mungkin tidak lagi memiliki pemilik, Osman Bey. Mendengar ini Osman menghampiri Sultan seraya berkata, ini dunia fana, Sultan. Ini dunia fana bagi kita semua. Kemudian mereka mengikat Osman dan Bala dengan rantai besi dan membawanya ke ruang penjara. Dan saat Ismihan hendak memasuki kastil, seketika Bengki menghampirinya seraya bertanya, Ismihan, Fede Sultan, apakah hanya Osman satu-satunya yang perlu dihukum? Apa yang Olof lakukan di sini? Dia telah membunuh saudaraku. Seketika Ismihan mengatakan, Bengge Hatun, ini bukan tempat untuk membicarakan masalah itu. Ikutlah bersamaku. Kemudian mereka pun pergi memasuki benteng. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.